teman-teman, selamat datang di podcast Talk Talk Manajemen. Hari ini saya Ali Jal Mustafa bersama dengan keempat rekan diskusi saya. Ada Bima, ada Siva, ada Almira, dan juga ada Sasi. Nah, teman-teman semua, topik kita pada hari ini yaitu manajemen kinerja dengan model BARS di PT Pertamina Melabo. Yuk, sama-sama kita mulai. Nah, kira-kira teman-teman nih, ada yang bisa jelasin dulu nggak sih secara singkat aja? Apa sih itu model BARS itu? Saya mau jelasin Bang. Boleh. Jadi BARS atau kepanjangannya Behaviorally Encouraged Rating Scale itu adalah metode penilaian kerja yang menggabungkan manfaat narasi, insiden kritis, dan penilaian kuantitatif. Jadi setiap skala rating itu dilengkapi dengan contoh perilaku yang konkret untuk setiap tingkat kinerjanya. Ada yang baik, ada yang sedang, dan ada pun yang buruk. Nah, bener banget nih yang dijelasin sama Bima. Mungkin untuk keuntungannya, jelas objektivitas itu lebih tinggi dan penilaiannya itu lebih akurat. Karena berbasis perilaku nyata, bukan hanya sekedar opini atau kesan pribadi. Nah, kita kan mengambil studi kasus dari PT Pertamina Melabo ya. Nah, boleh dong diceritain masalah apa sih yang terjadi di PT Pertamina Melabo itu? Kalau untuk permasalahan dari case PT Pertamina Melabuh ini tuh ada di sistem penilaian kinerjanya. Jadi sistem penilaian kinerjanya itu bisa dibilang bersifat subjektif. Jadi cuma berasal dari sudut pandang si atasannya aja, nggak ada indikator yang jelas. Nah, terus karyawan-karyawan di sana tuh ngerasanya penilaiannya tuh nggak transparan, terus juga nggak adil sama nggak konsisten. Jadi itu ya yang bikin kurang efektif penilaiannya ya. Nah, terus apa sih dampak yang terjadi untuk para karyawannya? Buat dampaknya sendiri ke karyawan tuh cukup serius ya. Karena mereka tuh ngerasa nggak nyaman dengan rasa ketidakjelasan penilaian ini. Jadi mereka tuh ngerasa kok bingung ya, mereka udah bekerja secara maksimal, udah ngelakuin apa yang mereka bisa, tapi penilaiannya segitu dan nggak transparan. Jadi itu bisa nurunin motivasi kerja mereka, dan banyak kasus karyawan tuh milih buat resign aja sih, karena itu ngaruh kan ke insentif gaji mereka, juga ngaruh juga ke karir mereka ke depannya. I see. Nah, buat ngatasin permasalahannya ini kan teman-teman milih metode BARS ya untuk menyelesaikannya. Nah, jelasin dong kenapa sih kalian lebih milih metode BARS dibanding milih metode yang lain? Oke, kenapa kita milih BARS? Itu yang pertama karena BARS itu mengurangi bias penilaian. Jadi dengan adanya contoh perilaku di setiap level, atasan itu nggak bisa ngasal kasih nilai untuk karyawannya, tapi harus ngeliat perilaku nyata si karyawan itu. Terus yang kedua, BARS itu bisa mendorong lebih jelas komunikasi. Karena karyawan tuh jadi tahu nih, kenapa mereka dapat nilai 3, kenapa dapat nilai 5, dengan adanya contoh yang jelas. Kayak misalkan buat nilai 3 tuh buat karyawan yang datang tepat waktu 3 kali selama seminggu. Terus nilai 5 tuh buat karyawan yang datang setiap hari tepat waktu setiap minggunya. Mungkin yang ketiga itu model BARS ini juga lebih ke memotivasi si karyawannya juga kali ya. Karena kan tadi seperti yang dijelasin kan indikatornya itu lebih jelas. Jadi karyawan juga paham nih kayak target perilaku apa aja sih yang harus mereka lakuin supaya nilainya itu tinggi. Oke. Pasti ada tantangannya dong ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan dari metode BARS ini? Kalau misalkannya untuk tantangannya sendiri itu mungkin dari pembuatannya ya, karena kalau misalkannya bikin BAS itu kan membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari harus menentukan insiden kritisnya, terus menyusun encore perilaku, dan menguji validitasnya. Yang dimana itu tuh sangat membutuhkan biaya dan tenaga, karena BAS juga harus di-update terus-menerus secara berkala. Misalkan kayak kalau misalkannya ada pekerjaan berubah, itu tuh berarti encore perilakunya juga harus berubah atau diperbarui agar lebih relevan. Kalau gitu jadi muncul satu pertanyaan nih. Nah, kira-kira apa sih manfaat nyata yang bisa dirasakan untuk para karyawannya ataupun perusahaan dari penerapan metode BARS ini?
Oke, untuk manfaatnya itu yang utama adalah transparansi. Jadi karyawan tuh tahu ekspektasi perusahaan tuh kayak gimana, tahu perilaku apa aja yang dinilai, terus tahu juga gimana cara memperbaikinya. Jadi itu bisa meningkatkan motivasi kerja. Kalau dari sisi karyawan jadi lebih fair ya, karena si karyawan itu sendiri paham gitu standarnya tuh di sana seperti apa. Terus juga kalaupun misalnya ada apresiasi atau intensif pun, mereka rasanya ya udah ngerasa pantas karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan tuh nilainya ada berapa indikatornya. Sedangkan kalau misalkan yang mungkin dari sisi perusahaan ya, BARS itu tuh membantu dalam menurunkan turnover, terus juga meningkatkan kinerja tim, lalu juga, dalam membantu HR dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan promosi atau mutasi. Terus nggak lupa juga sih, BARS itu mengurangi konflik antar karyawan. Karena, karyawan jadi tahu kan apa aja yang dinilai, dan nilainya tuh bukan berdasarkan like or dislike dari atasannya doang, tapi benar-benar dari perilaku kerja mereka. Oke oke. Kalau gitu aku ringkas ya hasil diskusi kita. Yang pertama, apa itu BARS? Nah, BARS ini adalah metode penilaian kinerja berbasis perilaku konkret yang distandarisasi. Nah, adapun masalah yang terjadi di PT Pertamina Melabo yaitu penilaian yang terlalu subjektif serta kurang jelasnya standar dari penilaiannya. Nah, adapun solusi ya tadi teman-teman memakai metode BARS. Nah, karena metode BARS ini penilaiannya jauh lebih objektif, lebih jelas, dan juga dapat meningkatkan motivasi karyawan. Nah, adapun tantangannya yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan biaya juga, dan juga maintenance yang harus rutin. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman dan juga terima kasih Sobat Marun yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga diskusi ini bisa mendapatkan banyak ilmu dan juga dapat menyelesaikan tugas kita. Sampai jumpa di episode Talk Talk Management di lain waktu. See you. Dah.